Ya. Kemudian bid'ah, banyak yang melakukan bid'ah karena ada yang memahami bid'ah hasanah. Nah, sedangkan bid'ah hasanah itu kata siapa? Ya kata orang-orang yang melakukan itu. Ya toh? Ya sudah, saling hormati saja. Kalau kata Nabi, kullu bid'ah dhalalah. Bid'ah di sini dalam hal apa? Ibadah. Jangan disangkut pautkan, oh nek bid'ah kabeh dhalalah, berarti kamu ngaji dengan mic itu juga bid'ah, ngaji dengan kipas angin juga bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada mic, nggak ada kipas angin. Zaman Nabi juga nggak ada AC. Oh kamu naik mobil bid'ah, kamu pakai HP juga bid'ah. Konteks hadis itu untuk ibadah. Konteks hadis, kan hadis itu dimulai inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah, kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara itu yang baru, yang diada-adakan. Artinya yang tidak ada dalam Al-Quran. Karena inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad. Yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah itu dikatakan sesuatu yang baru. Segala yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu kaitannya ibadah atau kaitan dunia. Ibadah. Karena petunjuk untuk ibadah, pedoman hidup untuk ibadah yang diwariskan Nabi, petunjuk Nabi itu Quran dan Sunnah. Tentu wasyarul umur yang dimaksud di sini muhdatsatuha di sini yang tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan Sunnah, berarti itu masuk wilayah ibadah. Karena ibadah ini pedomannya Quran dan Sunnah. Adapun untuk urusan dunia seperti mic, HP, ini, dan lain sebagainya, kata Nabi, antum a'lam bi amri dunyakum, kamu lebih tahu urusan duniamu. Tapi kalau urusan ibadah, kata Nabi, ya, Nabi yang paling pirsa. Karena sebaik-baik petunjuk itu petunjuk dari Nabi. Kemudian wa kullu muhdatsatin, sesuatu yang baru yang diada-adakan bid'ah. Sesuatu yang diada-adakan itu bid'ah, hal baru. Hal baru dalam ibadah. Dan kata Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah tanpa kecuali dalam hal ibadah, kata Nabi, dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap dhalal, kesesatan itu berakhir di neraka. Ini yang mengatakan Nabi. Kalau kita menyampaikan hadis ini bukan berarti kita sedang menuduh orang lain berbuat bid'ah. Kita tidak sedang mengatakan atau membid'ah-bid'ahkan orang lain. Ini yang terkadang gagal pahamnya di sini. Ada orang yang menyampaikan hadis ini difitnah, dikatakan membid'ah-bid'ahkan. Padahal sedang menyampaikan apa yang menjadi sabda dari Rasulullah, suri tauladan kita. Nabi kita menyampaikan seperti ini. Senikmat-nikmat bid'ah itu hanya apa yang dilakukan oleh Umar ibnul Khattab, ni'matul bid'ah hadhihi. Ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin dalam satu imam ketika di bulan Ramadan, Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi. Kalau ini dikatakan bid'ah, maka senikmat-nikmat bid'ah itu ini. Karena dulu Nabi juga beliau
keluar berjamaah qiyamul lail di bulan Ramadan dengan para sahabat 3 malam. Dan sampai beliau sedo, beliau tidak pernah melarang tentang jamaah qiyamul lail di bulan Ramadan. Ya sudah. Kalau sudah begini, lagi-lagi kita saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, kita tidak perlu ikut-ikutan karena belum tahu ilmu. Namanya ibadah berdasarkan ilmu. Ilmu harus dari Quran, juga harus dari sunnah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu lakukan amal apapun, ibadah apapun ya, amal termasuk ibadah yang kamu belum tahu ilmunya, yang tidak ada ilmu pada dirimu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dimas'ul, dimintai pertanggungjawaban. Tidak usah kepingin kalau kita belum tahu ilmunya. Oh, nanti nggak dapat kebaikan. Iya, karena saya belum tahu ilmunya, tidak apa-apa, tidak dapat kebaikan dari situ. Insya Allah saya akan berusaha mendapatkan kebaikan dari Allah yang sudah memang kami paham dan tahu ilmunya. Dengan cara lain kami akan mendapatkan kebaikan. Untuk yang kami belum tahu ilmunya, kami tidak kepingin dan tidak nyalahkan, gitu loh. Kami ingin berusaha meraih pahala dari Allah dari jalur lain, gitu loh. Jalur yang memang sudah kita tahu ilmunya. Dan Nabi memang membolehkan, mencontohkan. Kalau yang ini mohon maaf, jangan paksa kami. Dan kami tidak memaksa jenengan untuk menghentikan itu. Nah, nanti lana amaluna besok di sana. Di sana nanti akan menemukan hasilnya masing-masing. Ya sudah, saling menghargai, saling menghormati.